Ya pasti banyak hal lah ya. Jadi ya saya udah ngalamin turun naik, asam garam, nano-nano, macam-macam rasanya kalau di dunia IT ya. Baik itu dalam aspek bisnis, ada saat-saatnya kalau kita pengusaha tuh ya bisa booming, kemudian bisa slowing down gitu ya. Kayak kemarin pandemi kan disuruh tiarap, keep learning. Jadi tadi kita udah bicara ada knowledge, ada adaptability untuk growth ya kan. Gimana cara dapetin knowledge dan adaptability ini? Yaitu keep learning. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Kali ini balik lagi sama Minute Vira yang bakalan nemenin sampai kurang lebih sekitar 20-30 menit ke depan ya. Kali ini kita punya narasumber spesial gitu. Kalau martabak telurnya kayaknya 10 sih ini. Karena ini udah lumayan lintas generasi, terus kemudian juga pengalamannya udah gak main-main, udah puluhan tahun. Bahkan kalau gak salah udah 30 tahunan, hampir 30 tahunan lebih gitu ya. Siapa sih kira-kira nih ya yang bikin saya juga agak deg-degan gitu mau ngobrol sama bapaknya gitu ya. Langsung aja kita sambut. Halo Pak Pangky. Ya, halo selamat pagi. Oke, Pak boleh tolong diperkenalkan dulu dong Pak ke IT People. Ini sapaan untuk YouTube kami ya Pak. Jadi Bapak ini kira-kira siapa sih Pak gitu ya. Terus kemudian kesibukannya sekarang sehari-harinya lagi ngapain Pak? Oke. Ya halo IT People, saya Pangky Christian. Saat ini aktif di beberapa perusahaan IT tentunya, karena latar belakang saya di IT. Jadi salah satunya terkait dengan data center, cloud, dan monitoring. Data center, cloud, dan monitoring, jadi kami adalah DCM Group. Kami ada 4 company, jadi satu Daya Cipta Mandiri Solusi, itu lebih ke data centernya, infrastruktur. Data center, kemudian Daya Cipta Mandiri Monitoring, itu lebih ke monitoring system atau sistem-sistem terkait dengan IT, atau kita sebutnya mungkin teman-teman tahunya IT Operation Management, ya IT Service Management. Nah kemudian ada PT 521 Teknologi Indonesia, ini IT Software Distributor, IT Software Distributor, jadi ada lagi tuh ya. Kemudian yang terakhir adalah PT Kota Cerdas Indonesia. Nah, PT Kota Cerdas ini mainnya di media dan event. Ya. Oh tapi itu semuanya di satu payung yang sama tuh ya? Ya di DCM Group. Di DCM Group itu. Dan kalau misalnya Pak Pangky sendiri, sekarang megangnya ke yang mana atau semuanya Pak? Saya lebih banyak konsentrasi sekarang ini lagi ngedevelop yang IT Software Distributor Company-nya, PT 521 Teknologi Indonesia. Oke, Pak, saya penasaran juga ya, ngomongin soal software distributor, itu kan nggak kelihatan ya Pak? Iya. Kalau hardware kelihatan ada barangnya kayak misalnya inilah laptop kayak gitu. Kalau software itu bentuknya seperti apa sih Pak? Ya, sekarang ini tanpa sadar kita pakai software kan. Di apapun tools perangkat kita kan ada softwarenya pasti. Software itu kan ada yang locally developed oleh anak-anak Indonesia, tapi ada juga yang dari luar negeri kan. Nah, kalau dari luar negeri kita harus comply dengan aturan yang ada. Nah, aturan yang ada ini adalah misalnya aturan impor. Nah, ini ada aturan impor khusus juga untuk produk-produk software, sekarang sudah ada. Makanya bisnis untuk software import itu harus berbeda dengan software developer misalnya atau sistem integrator gitu. Jadi perusahaan kami yang lain kan di ranah itu ya, di sistem integrator gitu. Wah berarti walaupun nggak kelihatan barangnya tapi tetap impornya jalan. Tetap impornya jalan, bayar pajaknya jalan, itu harus gitu. Oke, dan pasti peraturannya juga berubah-ubah tuh ya Pak? Ya, kita tahu lah kalau peraturan pajak ya kan. Gitu. Oke, nah Pak kita throwback dulu ya Pak. Di tahun berapa nih awalnya Bapak terjun ke dunia IT? Terjun ke dunia IT kalau saya nggak salah semenjak saya mulai kuliah sih. Karena dulu saya kuliah sambil bekerja gitu ya. Jadi bekerjanya juga sudah langsung masuk ke bidang yang relate ke IT. Ya kebetulan IT di bank pada waktu itu ya, tahun 93. Berarti itu tahun 93, apa yang bikin Pak Pangky? Maksudnya aku nggak tahu ya Pak pada tahun 93 karena saya belum lahir juga nih kebetulan. Kira-kira di tahun 93 apakah memang IT itu sudah sewah sekarang ini, sudah dibutuhkan ini atau gimana tuh Pak? Belum sih, menurut saya pada waktu itu termasuk bidang yang cukup langka orangnya ya. Nah kebetulan dulu saya sekolahnya bukan SMA, saya sekolahnya STM, kalau sekarang SMK kan. Nah, cuma di SMK saya belajar 2 hal. Yang pertama belajar komputer, khususnya Office pada waktu itu ya. Jadi kalau sekarang kita sebutnya Office. Kemudian yang kedua bahasa Inggris. Kemudian pada waktu saya apply kerja, justru yang ijazah STM-nya saya kurang dihargai, tapi yang 2 karena saya ikut kursus bahasa Inggris dan kursus komputer pada waktu itu yang jauh lebih dihargai.
itu yang membuat saya bisa masuk ke bank malah. Oh gitu. Iya. Wah, berarti memang skill sebenarnya udah lumayan dibutuhkan, tapi orangnya memang belum sebanyak sekarang. Ya. Oke. Wah, sungguh menarik. Tapi apakah memang dari kecil nih Bapak sudah tertarik di bidang komputer atau enggak? Atau apa yang bikin turning point? Oh, udah deh mau belajar. Ya, saya terus terang sih waktu dari zaman SMP itu saya udah tertarik dengan, kalau dulu kita sebutnya elektronika ya, IT people namanya elektronika. Kemudian dari SMP udah senang elektronika. Kebetulan pas saya lupa SMP kelas 3 atau masuk STM tuh saya udah punya komputer loh. Jelek-jelek itu udah punya komputer zaman itu, dan komputer pada waktu itu masih basic banget lah. Jadi interface-nya sederhana sekali, tapi udah tertarik untuk explore dunia komputer pada waktu itu. Jadi pada waktu saya sekolah STM kala itu saya udah buka servis di rumah, servis radio, servis TV, sambil ngoprek-ngoprek komputer tuh. Udah hobinya dari situ memang, dari kecil itulah. Oh, berarti ini definisi anak IT yang bisa apa aja ya Pak ya? Maksudnya bisa ya kalau sekarang kan komputer udah jadi ya kayak gini kan enak kan. Kalau dulu ya ampun besar sekali komputer itu. Seukuran apa tuh Pak? Kalau misalnya zaman dulu? Ya besar lah ya, jadi kayak CPU sekarang tapi jauh lebih besar ya kan. Kemudian pasti monitor kan, mungkin IT people inget monitor besar kita. Nah itu zaman kala itu seperti itu. Dan waktu masuk ke bank saya pegang satu sistem komputer yang juga tidak banyak ditemui, namanya AS400. Kalau sekarang saya nggak tahu namanya apa. Jadi masih AS400 itu mesin komputernya segede kulkas. Ya, jadi bayangin kayak gitu kan. Iya, sampai bisa naruh jaket segala di dalam itu ya, karena besarnya luar biasa ya, dan besar sekali itu. Ya, kalau bank dulu memang sistem komputernya besar. Oh, oke, karena mungkin datanya banyak. Datanya banyak, processingnya tinggi gitu kan, dan tidak banyak orang juga yang bisa mengoperate itu. Jadi kami pun harus belajar dulu. Belajar komennya, belajar menguasai perintah. Kalau dulu kan command base ya, jadi belum ada UI, user interface seperti yang sekarang. Jadi masih bisa angka, bisa short command gitu lah, seperti itu. Oke, ini yang mungkin gak dipunyai atau yang gak dirasakan ya, experience ini sama anak-anak IT zaman sekarang gitu lah ya Pak istilahnya. Oke, udah hampir 31 tahun lebih mungkin ya Pak ya, sejak awal karir Pak Funky di tahun 93. Apa yang perbedaan signifikan yang membedakan dari tahun 90-an ke tahun 2000-an sekarang ini nih Pak? Ya secara teknologi pasti banyak berubah ya, karena kan tadi dari segi hardware mereka scaling down, tapi capacity dan kemampuannya jauh berlipat gitu ya. Jadi sekarang kita nggak pernah ngeliat lagi disket, makanya tadi saya tanya kan pernah lihat disket, ya kan, jadi ya kan disket gitu, jadi nggak ada lagi karena storage semua udah pindah ke cloud lah. Jadi secara teknologi pasti banyak yang berubah. Ya, tapi memang ada beberapa hal basic yang menurut saya akan selalu tetap ada gitu ya buat kita, terutama yang bergerak di bidang IT gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk adaptif, mengikuti terus perkembangan teknologi yang ada ya, itu penting gitu. Oke, dan itu that's why kalau misalnya aku lihat di LinkedIn Pak Funky memang agak berubah-berubah tuh ya Pak. Maksudnya role-nya nih awalnya kan sistem operator, terus kemudian ke business development, terus kemudian sekarang udah jadi ya CEO gitu lah ya Pak. Itu yang sifat adaptif yang memang harus dimiliki oleh anak ya Pak? Iya. Jadi kemarin saya ketemu gambar menarik. Jadi growth itu ada dua faktor. Yang pertama adalah knowledge, ya skill, knowledge. Kemudian yang kedua adalah adaptability. Jadi kalau kita mau growth, ya kita harus punya dua hal itu gitu, yang kita develop dan kita kembangkan gitu ya. Jadi itu penting sih. Oh, nggak jauh-jauh mungkin kayak waktu dulu zaman normal, sama kemudian tiba-tiba ada pandemi. Gimana cara kita harus adaptif tuh ya? Iya. Oke. Nah Pak, sebagai orang yang sudah berkarir selama hampir 31 tahun, gimana nih kalau misalnya dari kacamata Pak Funky gitu ya, melihat talenta digital Indonesia yang ada sekarang? Talenta digital Indonesia sekarang justru sebetulnya kita ini pertama kita punya challenge besar ya, karena anak-anak muda kita banyak, plus kita juga punya demand yang tinggi sebetulnya. Indonesia ini sekarang kan kalau di berita-berita disebutnya perlu setiap tahun itu 600.000 talenta digital, ya kan? Nah sekarang siapa yang mencetak? Apakah cukup dari sekolah dan kampus bisa memenuhi ini? Atau perlu juga program akselerasi, misalnya seperti kursus-kursus yang ada gitu kan, terkait dengan teknologi terkini. Kami juga kebetulan saya aktif di beberapa asosiasi IT, kita juga punya arah yang sama untuk ngedrive itu.
Nah, karena apa? Karena kalau misalnya terus terang sih kalau kami lihat, tadi saya cerita kenapa saya lulus pada waktu itu STM, yang lebih dihargai adalah ijazah kursusnya saya loh daripada meskipun hasil nilai saya baik gitu ya. Karena ternyata skill yang dibutuhkan pada waktu itu bisa dijawab dengan karena saya mengikuti kursus. Jadi kalau talenta digital kita misalnya mengikuti program yang sekolah, kampus, tapi misalnya tidak bisa diserap industri, pasti juga ada sesuatu gitu kan. Iya benar. Nah itulah teman-teman juga mesti IT people mesti pikirin kenapa begitu gitu kan. Saya harus bisa masuk ke dunia industri itu bagaimana caranya gitu. Nah itu salah satunya mungkin lewat kursus-kursus yang ada gitu. Oke, tapi jadi bikin satu pertanyaan menarik baru nih ya Pak, buat saya. Apakah kurikulum yang ada di kuliahan saat ini itu nggak bisa mempersiapkan talenta digital untuk masuk ke dalam perusahaan sampai mereka harus ikut kursus lagi gitu istilahnya? Iya, itu pertanyaan yang selalu kalau kami di asosiasi tanyakan. Karena kenapa kami tidak bisa menyerap? Karena begitu keluar dari sekolah dan kampus, universitas, skillnya ada skill gap. Kami butuhnya ini, baru dididik sampai sini. Akhirnya kan kalau IT people perhatikan banyak konglomerasi Indonesia, mereka bikin sekolah sendiri. Ya kan? Mereka bikin sekolah sendiri, mereka accelerate the curriculum agar nanti kalau yang siapapun bisa masuk di situ, bisa masuk ke industri mereka. Nah, sekarang kan nggak semua bisa lakukan itu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita secara bersama-sama bisa kerjakan agar apa yang sudah dibuat di kurikulum bisa kita sesuaikan. Makanya sekarang ada kurikulum merdeka. Oh iya benar. Ya kan, kurikulum merdeka ini ada beberapa akselerasi yang bisa masuk. Ada kami di industri yang siap membantu, ya kan? Tapi kami bilang kalau cuma lewat kurikulum sepertinya kurang deh. Kami sediakan program magang. Pada waktu anak-anak ini masuk, siswa ini masuk, ikut magang bersama kita, mereka akan dapat banyak hal baru. Dan itulah proses transfer knowledge yang lebih baik. Ada dua tadi, transfer knowledge, satu lagi mereka udah belajar adapt juga kan dengan kondisi industrinya gitu. Nah ini yang tidak bisa disediakan melulu oleh sekolah dan oleh kampus gitu. Tapi kalau pada saat magang namanya itu jadi kayak belajarnya ini sesuai nih karena memang realita industrinya seperti betul, ini gitu ya. Betul. Belajarnya jadi lebih walaupun kelihatannya kayak lebih susah tapi ternyata memang lebih works ya Pak. Iya. Oke. Apakah itu juga yang menjadi sekarang waktu itu saya pernah lihat artikel ya katanya HR sering menolak anak IT gitu, banyak yang ditolak anak IT gara-gara nggak sesuai nih Pak. Itukah yang menjadi salah satu faktornya ya Pak ya? Ya saya bilang sih mungkin saja, tapi saya lihat satu pertama kadang-kadang tadi ada skill gap kan, industri butuhnya apa, sekolah dan kampus mengeluarkannya apa, satu skill gap. Yang kedua kadang-kadang kita yang baru lulus itu merasa bahwa kita sudah tahu semua. Ya kan, kita langsung setting ekspektasinya tinggi gitu kan, gajinya tinggi. Jadi begitu SR ngeliat, waduh mau ngambil aja takut nih angkanya segini gitu kan. Apalagi dari lulusan kampus tertentu misalnya kan, mereka kelihatannya punya standar begitu. Tapi begitu perhatiin dari IT people, begitu masuk ke industrinya Anda mesti belajar lagi gitu. Anda mesti adapt lagi sebetulnya kan. Knowledge ada, tapi kan tetap mesti adapt ya kan. Nah itu yang kadang-kadang saya melihat lebih banyak case-nya di situ. Nah, kalau ada program magang, mereka ini akan udah bisa ngebaca dan ngikutin kan. Oh, kalau di industri kayak gini nih begini. Oh, kalau di ini nih kayak begini. Jadi mereka sudah melakukan adapt lebih awal. Makanya kita dukung tuh program pemerintah yang pemagangan lah. Sekarang anak-anak diminta untuk magang setahun ya. Di tempat saya tuh nggak berhentinya magang terus, ada kita terima dari kampus kayak dari SMK gitu. Menjadi salah satu tempat buat belajar juga ya Pak. Iya, dan saya pun selaku di industrinya pada saat saya mau rekrut, saya prioritaskan anak-anak yang pernah magang loh sama saya. Oh, yang pernah magang sama? Iya. Oh. Karena apa? Karena kita udah tahu tipikal karakternya anak ini gitu kan, orang ini gimana gitu kan, mereka bisa kerja sama kita apa enggak, bisa kerja sama kita apa enggak. Jadi sudah dapat itu. Kemampuannya seperti apa gitu. Sudah tahu, iya. Dan kita udah punya proyeksi kan, oh anak ini bisa lari ke sales, bisa lari ke technical, bisa lari ke itu. Nah, tapi Pak, itu kan kalau
kalau misalnya kita tadi ngomongin magang atau mungkin belajar kursus-kursus di luaran gitu ya Pak. Tapi bagaimana dengan stigmanya anak IT kan banyak yang bilang bisa dibelajarin otodidak di YouTube gitu ya Pak. Bagaimana nih Pak buat kira-kira kalau anak IT yang belajar otodidak di YouTube itu sebenarnya worth it nggak sih Pak untuk selanjutnya? Ya ada beberapa skill yang menurut saya itu bisa dipelajari lewat YouTube. Ya, lewat bukan cuma YouTube lah, banyak platform yang lain dan kita sebagai manusia itu diberikan kemampuan itu untuk bisa melakukan kemampuan untuk belajar mandiri ya. Salah satu requirement tim yang masuk ke tim kami adalah kemampuan itu loh, otodidak. Nah, gimana cara ngetes otodidaknya kan? Iya, kita kasih buku nih, kita kasih materi 2 minggu kita review, sebulan kita review. Dia nyerap gak? Ya kan? Kita kasih video, dia nyerap gak? Gitu. Jadi sebetulnya di industri pun juga melakukan itu gitu kan. Tapi kan makanya ada masa percobaan kan. Sebetulnya itu masa kemampuan kita untuk melihat mereka ini bisa growth dan adapt nggak sih, ya kan, dengan knowledge yang kita kasih gitu. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan tadi bahwa ini penting ya buat kita di industri pun juga ngelihat ya bahwa anak-anak yang bisa melakukan kemampuan otodidak ini pasti punya value, apalagi di IT loh, yang Anda begitu melek sebentar ada teknologi baru, ada new things baru gitu kan. Nah kalau di IT otodidak is mandatory, itu menurut saya is mandatory, karena mungkin saja selain teknologinya berkembang pesat, banyak hal baru juga yang mesti dipelajari. Dan sekarang udah cross division kan, orang sales mesti ngerti IT, orang IT mesti ngerti sales somehow gitu kan, jadi mereka harus ngerti. Nah, kemampuan otodidak ini penting. Tapi memang harus juga dilengkapi dengan karakter, gitu kan. Jadi ini penting otodidak plus karakter. Jadi platform yang ada itu memang akan membantu kita bisa mempelajari banyak hal dengan cepat. Tapi tetap kita butuh the environment. Kita akan tetap butuh teman-teman yang kita kan sosial, ya manusia itu sosial, pasti akan ketemu dengan orang, ya kan, berinteraksi dengan orang, tetap akan perlu. Anda mau programmer di belakang meja pun, karena saya pernah jadi programmer, tetap sama kita perlu berkomunikasi dengan user kan, untuk tahu ini sesuai apa enggak gitu. Betul. Ya kan itu. Oke. Wah, menarik sekali ya, maksudnya banyak banget, jadi banyak insight-insight baru yang justru kayaknya nih harus banyak anak IT nih punya gitu ya Pak. Ya salah satunya itu tadi adaptif. Terus kemudian gimana caranya belajar otodidak, walaupun sebenarnya di industri itu diterapin kok. Misalnya pada saat masa perbedaan itu tadi, walaupun secara ya nggak begitu kelihatan ya. Tidak secara sadar gitu, tapi sebenarnya ada. Terus kemudian juga magang, gimana magang tuh mempengaruhi banget loh development karir kita dan juga cara berpikir, kemudian juga pengasahan skill kita ke depannya. Oke, nah Pak, kalau misalnya dari sekian lama Bapak berkarir gitu ya, aku mau nanya dong, kira-kira ada nggak nih Pak pembelajaran yang paling berharga atau yang paling unik sepanjang tahun 30 tahun Bapak berkarir, kayak misalnya, wah ternyata saya baru tahu bahwa ini nih ada gitu, atau ini nih harus dipelajari gitu, ada nggak? Ya pasti banyak hal lah ya, jadi ya saya udah ngalamin turun naik, asam garam, nano-nano, macam-macam rasanya kalau di dunia IT ya. Nah, baik itu dalam aspek bisnis, ada saat-saatnya kalau kita pengusaha tuh ya bisa booming, kemudian bisa slowing down gitu ya. Kayak kemarin pandemi kan disuruh tiarap, orang lain tiarap, tapi saya ada beberapa software produk yang malah booming, kayak Zoom itu kan jualannya rame, ya kan. Saya jualan Zoom rame semasa pandemi. Semasa pandemi juga saya harus merubah transfer kemampuan orang yang tadinya punya kemampuan ketemu, karena sebagai sales dia mesti ketemu, ya kan. Kita perkenalkan mereka dengan solution kita selama ini pakai ilmu namanya solution selling. Terus kita pakai pada waktu pandemi kita rubah jadi screen selling. Jualannya kan lewat screen, ya kan, lewat Zoom, lewat Meet, lewat apalah segala macam. Jadi banyak yang kita alami justru di masa-masa pandemi. Di masa pandemi juga ya di satu perusahaan terpuruk karena tidak ada job. Data center kan sepi pekerjaan, orang nggak ada kerjaan ya kan, nggak bisa masang apa-apa, diem, nggak banyak aktivitas. Tapi malah kami rame tuh ya di event, kita bikin webinar, kita bikin edukasi terus. Nah, jadi saya belajar bahwa ya apapun siklus yang kita alami ya pasti kita bisa narik hikmahnya, kita bisa narik benang merahnya gitu kan. Dan saya ngelihat apa yang kita lewati di pandemi kemarin jadi modal nextnya buat kita. Ya kan, banyak hal yang kita rasakan. Itu adalah sebuah pesan juga ya Pak ya. Maksudnya memang
Ya kalau misalnya apa sih semuanya pasti akan ada naik turunnya, Yeah. tapi gimana caranya mungkin kita bisa belajar aja sih dari yang Adapt tadi. Iya, betul. betul. Adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam dunia yang kejam ini. Bukan kejam lah, dunia yang dinamis ya, kita sebutnya dinamis Jadi ya. kalau kejam jahat banget ya Pak. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Pesan dari Pak Fangky untuk anak-anak IT yang entah mungkin baru mulai berkarir atau mungkin sudah di pertengahan jalan berkarir di dunia IT, ada nggak pesan dari Pak Fangky untuk tetap bertahan? Iya, saya jadi ingat pada waktu saya berkarir pun saya juga men-set target loh. Jadi saya target misalnya dalam setahun saya harus kuasai apa, satu. Dalam setahun ini saya harus jadi apa, jadi karir ya, karir track ya. Jadi IT people juga harus lakukan itu. Tahun ini punya skill apa, mau naik, berikutnya saya mau kuasai apa. Dan ini harus lihat yang lagi rame di industri apaan sih gitu. Ya, jadi coba lihat ya, kan banyak informasinya, bisa lihat di berbagai tempat, di YouTube lah segala macam. Apa sih yang lagi jadi tren? Apa yang menjadi demand? Ya, jadi bisa ngejar skillnya satu ke situ. Yang kedua tadi set karir. Makanya kalau lihat di CV saya, kayaknya berapa tahun loncat gitu kan ya. Tapi loncatnya mengarah ke suatu hal yang lebih baik gitu. Dan saya ngerasain banget pada waktu saya shifting dari yang namanya saya orang technical, saya network engineer, harus pindah ke business development, sales, is a tough. Bener-bener saya harus belajar banyak hal gitu. Tadinya cuma ngoprek komputer ataupun ngoprek router, sekarang mesti ketemu orang kayak Mbak Safira gini berhadapan-hadapan gitu kan. Itu sesuatu skill yang harus saya pelajari. Jadi kita mesti juga set karir kita. Ya, jangan ya saya jalanin aja lah, saya jadi IT engineer. Nggak berasa tuh 5 tahun, 10 tahun, ada masanya nanti Anda akan sulit keep up. Ya kan, karena sudah faktor usia misalnya gitu kan, kemampuan kita. Tapi sampai sekarang pun ada di tempat saya yang memang karena dia high skill di project management, dia masih involved. Padahal umurnya udah 60. Wow. Ya, tapi kenapa? Karena dia punya the skill. Nah, skill itu yang tidak akan lekang oleh umur sebetulnya. Jadi kalau kita punya satu skill yang baik, kemudian kita memberikan kesan yang baik juga, ya jangan pindah setahun loncat terus meninggalkan kesan yang buruk. Ini banyak juga loh terjadi. Begitu CV-nya masuk, saya lihat wah ini kerjanya loncat-loncat nih, istilahnya kutu loncat nih ya, kutu loncat IT nih. Tapi ternyata track record-nya tidak baik. Nah ini juga IT people mesti perhatikan. Karena apa? Karena IT itu termasuk closed loop industry. Orang yang IT biasanya pindahnya ke IT juga. Jarang tuh orang IT pindahnya ke accounting, pindahnya ya. Tapi most likely mereka akan ada di situ gitu somehow. Jadi itu closed loop industry. Jadi apa yang kita kerja di satu tempat, kita kalau pindah ya kita tinggalkan hal yang baik juga gitu ya. Terakhir, pesan yang terakhir, keep learning. Jadi tadi kita udah bicara ada knowledge, ada adaptability untuk growth, ya kan? Gimana cara dapetin knowledge dan adaptability ini? Yaitu keep learning. Nah, keep learning ini Anda bisa dapatkan di ini tempat kerja, environment. Anda bisa dapatkan kalau misalnya saya mau ke skill tertentu, saya ambil tambah kursus misalnya di Coursnet misalnya kan. Saya mau ini, makanya tadi kan saya tanya yang lagi rame apa? Karena saya ingin tahu kalau konteksnya sekarang di Coursnet, oh ternyata yang CEH yang lagi rame nih, ya kan? Karena apa? Demand industrinya memang lagi rame cyber security kan, gitu. Jadi menurut saya kembangkan diri dengan keep learning gitu ya. Jangan berhenti, jangan merasa it's enough sudah. Saya udah cukup nih, skill saya udah enggak. Di dunia IT nggak pernah berhenti. Setuju. Pokoknya merem dikit udah berubah tuh. Sangat dinamis dunia IT ini. Jadi ya benar tadi kalau misalnya kata Pak Fangky keep learning, terus kemudian juga gimana caranya memang nggak pernah puas, set target ya Pak, harus set goals. Tapi memang kalaupun ya itu tadi bisa dibarengi juga dengan skill yang oke ya. Kalau skill yang oke, wah umur 60 tahun kita tahu lah Pak harusnya memang sudah pensiun gitu istilahnya ya. Di beberapa perusahaan-perusahaan, tapi 60 tahun masih sangat dibutuhkan, itu good banget berarti Pak. Memang skillnya oke banget gitu ya. Oke, nah IT people, ini tadi udah banyak banget ya pesan-pesan kalau misalnya dari Pak Fangky. Mungkin kalau misalnya Minute bisa rangkumin sedikit ya itu tadi ya, yang harus kalian punya gitu biar tetap eksis gitu di dunia IT, memang harus selalu mau belajar. Terus kemudian knowledge-nya, skill-nya ini di-upgrade lagi, biar apa? Biar bisa akselerasi karirnya gitu kan. Terus kemudian juga harus bisa adaptif, karena dunianya
terlalu dinamis gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita cuma statis di situ aja, jadi memang harus bisa punya apa ya, sense of adaptation yang kuat gitu ya. Jadi kemana bumi bergoyang kita ikutan aja gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku gitu aja dulu, dari Pak Fanggi juga sudah cukup gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk ilmu dan pesan-pesannya. Terima kasih untuk juga. People. Pasti ini sangat berharga banget buat mereka ya Pak untuk development karir ke depannya gitu. Oke, kalau misalnya dari sini Minute pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anyway, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi seputar IT lainnya. Minute Vira pamit undur diri dan juga Pak Fanggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye! Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.